Hari ini saya mendapatkan tugas tentang demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, tujuan saya ini, saya mewawancarai ibu ya untuk menganalisis penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang sudah dipelajari ya Bu ya tentang paradigma, prinsip dan pengambilan serta pengujian keputusan yang ada di sekolah kita nih Bu di SDN Johar Baru 09. Nah, saya meminta waktunya untuk Ibu ya Bu ya untuk mewawancarai, terutama untuk menganalisis kasus-kasus yang ada di sekolah kita ya Bu ya. Oke, kita mulai saja ya Bu. Baik Bu ya. Selama ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, pastinya kan Bu ya, kita ketahui bersama setiap sekolah itu pasti punya kasus, dimana kasus-kasus itu kita bisa selesaikan. Yang pertama mungkin kita dengan cara mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, dan saya mengidentifikasi apakah kasus tersebut termasuk dilema etika atau rujukan moral, di mana dilema etika itu kan kedua pilihan sama-sama benar, sedangkan kalau rujukan moral menentukan benar dan salah. Oh iya, begitu ya Bu ya. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Ibu yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, dalam pengambilan keputusan dengan penuh pertimbangan pastinya saya ya, di sini saya berusaha tidak ada rasa memihak kepada salah satu gitu ya. Di sini antara pihak yang satu, contoh kasus di tempat kita ini adalah pembuatan panggung, karena sekolah kita adalah sekolah adiwiyata, pasti lahan tanah itu sebenarnya lebih difokuskan kepada taman-taman gitu. Tetapi kan kita juga butuh panggung untuk apresiasi anak dalam penampilan. Setiap hari Kamis kita kan ada unjuk anak-anak dalam mengembangkan kemampuan mereka. Tapi ini kita bertentangan dengan adiwiyata. Adiwiyata setiap lahan tanah itu kan harus kita manfaatkan untuk taman. Tapi Ibu di sini sudah mencoba tuh lahan tanah ini, sudah kita coba berkali-kali, ternyata tidak bisa untuk menanami tanaman dengan baik karena banyak puing-puing bekas bangunan waktu renovasi sekolah ini. Nah, akhirnya Ibu mengambil keputusan tetap harus dibuat panggung, tapi dengan catatan ada pengganti taman yang tadinya nggak boleh dari pihak lingkungan hidup, kita buat vertical garden gitu. Nah, vertical garden kan lebih cakep nih, di mall-mall kita suka lihat ada vertical garden. Kenapa enggak sekolah kita membuat vertical garden? Oh iya Bu ya, kasus seperti itu mungkin nggak hanya terjadi di sekolah Ibu ya, di sekolah-sekolah lain juga pasti ada seperti itu ya Bu ya. Jadi ada dua nilai yang menurut kita tuh sama-sama benar, tetapi karena kita bingung menentukan pilihan yang mana, nah Ibu kebetulan juga ada ini Bu ya, keputusannya itu dengan tetap membuat panggung dan vertical garden seperti itu ya Bu ya. Dan kita harus memikirkan jangka pendek dan jangka panjangnya kan kebutuhan ini. Ternyata vertical garden juga bisa jangka panjang, panggung juga, apalagi nih panggung ini kan permanen. Jadi kalau setiap kegiatan kita harus sewa panggung, buat panggung, yang itu memakan biaya yang sangat banyak, tetapi kita sudah punya panggung. Iya, jadi paradigma yang Ibu pilih adalah jangka pendek melawan jangka panjang. Ya. Terus langkah-langkah atau prosedur apa yang dapat Ibu lakukan selama ini? Ya, langkah-langkahnya pastinya kan pertama kita mengidentifikasi masalah nih, yang masalah ada di sekolah kita. Lalu untuk mengidentifikasi masalah itu saya mengadakan rapat dengan teman-teman, dengan mitra kerja kita yaitu di SDN Johar Baru 9 untuk membahas permasalahan ini sehingga kita dapat mengambil keputusan dengan bijak. Oh iya seperti itu ya Bu ya. Jadi sebelum kita lanjut ke pengambilan keputusan, Ibu identifikasi masalah terlebih dahulu, terus Ibu mengadakan rapat dengan Dewan Guru ya Bu ya untuk membicarakan masalah ini sampai Ibu menentukan keputusan apa yang tepat ya Bu ya. Nah tadi setelah Ibu ada pengambilan keputusan, hal-hal apa saja ya Bu ya yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan ini Bu? Tantangannya dalam mengambil keputusan yang saya buat pastinya tidak 100% benar dan memuaskan semua pihak. Tentunya kan barangkali ada nih dari pihak sebagian yang tetap pengen jadi taman, tetapi
saya juga mempertahankan, kan sudah mencoba berkali-kali tanaman di situ tidak bagus hasilnya ya. Akhirnya pasti saya tetap mengambil keputusan membuat panggung untuk jangka panjang dan bagus untuk sekolah kita, untuk ada tempat apresiasi siswa-siswa, karena saya pasti setiap keputusan itu tidak semuanya orang setuju, pasti ada kendala yang harus saya tanggapi dari sana sini, tetapi saya jawabannya harus bisa memuaskan paling tidak yang tadinya tidak puas jadi mengerti atau paham. Ya, memang sih tidak semua orang terpuaskan dengan pengambilan keputusan ini, Bu ya. Pasti ada 1-2 orang yang tidak setuju seperti itu. Itu merupakan hal yang wajar ya, Bu ya. Lalu apakah Ibu memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus yang Ibu hadapi ini? Pastinya saya jadwalnya itu hanya menentukan kapan yang tepat untuk mengajak teman-teman rapat memikirkan kasus atau dilema yang kita hadapi ini, sehingga saya tidak salah mengambil keputusan. Tentunya kan dengan melibatkan teman-teman untuk bermusyawarah dalam rapat tersebut, sehingga kita menentukan waktu yang tepat dalam pertemuan, yaitu rapat. Ya, jadi ya untuk menyelesaikan sebuah masalah pasti kita memerlukan rapat dengan Dewan Guru ya, Bu ya. Lalu apakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema lingkungan dan dilema etika? Iya, itu saya selalu mengambil keputusan ini tidak sendiri, selalu melibatkan mitra kerja. Di sini saya guru-guru itu saya anggap adalah mitra kerja saya, karena saya berprinsip siapa sih saya kalau tidak didukung oleh mitra-mitra kerja saya. Jadi semua guru saya anggap mitra kerja saya untuk mengambilkan keputusan agar keputusan ini bisa berjalan dengan baik. Ya, jadi tentu kita dalam mengambil keputusan tidak secara sepihak ya, Bu ya, dan tidak diambil keputusan secara sendiri ya, Bu. Kita membutuhkan orang lain, yaitu Dewan Guru. Nah, yang terakhir nih, Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman ini, Bu? Ya, pengalaman yang saya petik dalam kasus ini, contohnya ya, saya selalu berprinsip karena ini adalah sekolah ya, putusan saya itu harus berpihak kepada kepentingan murid. Satu-satunya kan tadi ya, panggung ini sangat dibutuhkan oleh murid dalam mengapresiasikan kemampuan dia, karena kita ada kegiatan setiap hari Kamis sebagai hari apresiasi buat anak-anak. Jadi itu adalah kepentingan buat murid yang saya ambil, justru bukan keinginan saya gitu. Jadi saya selalu keputusan apapun yang nomor satu adalah berpihak kepada kepentingan bersama. Contohnya di sini adalah murid yang benar-benar kita hargai dan kita kasih secara seluas-luasnya untuk kepentingan mereka bisa melakukan apresiasi di sekolah kita, contohnya dengan ada panggung ini. Dan saya kan selalu mengambil keputusan dengan mengajak teman-teman semuanya, tidak selalu mengambil keputusan secara sendiri. Iya, jadi kesimpulannya adalah pembelajaran yang dapat Ibu ambil yang pertama yaitu berpihak pada murid, yang kedua keputusan tidak Ibu ambil tergesa-gesa, melainkan melalui rapat oleh Dewan Guru ya, Bu ya. Oke, terima kasih Bu wawancaranya hari ini. Nah, mungkin untuk kedepannya lagi, untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan sekolah, hal ini bisa Ibu terapkan ya, Bu ya, terutama dengan rapat dengan Dewan Guru agar keputusan yang Bu ambil itu tidak dilakukan secara sepihak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Lia. Kenalkan, nama saya Ibu Lia dari SD Jawa 09. Saya hari ini mewawancarai Bapak selaku kepala sekolah atau pimpinan sekolah dari SD Jawa 10 ya Pak ya. Ya. Tentunya tuh beda ini Pak ya, beda sekolah, karena tugas saya hari ini adalah mewawancarai kepala sekolah yang bukan sekolah saya sendiri. Nah, saya mendapatkan tugas dari CGP ya Pak ya, yang berkaitan dengan demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pimpinan pembelajaran. Nah, adapun tujuan saya mewawancari Bapak adalah melakukan suatu analisis atau penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang
lainnya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah Bapak. Sebelum kita lanjut ke wawancara ya Pak ya, Iya. boleh nggak Pak saya tahu salah satu kasus di sekolah Bapak yang akhir-akhir ini Bapak alami dan Bapak mengambil keputusannya seperti itu. Baik Bu Lia. SDN Johar Baru 10 terdiri dari 20 guru dan 6 tenaga pendidikan. Di samping itu, di guru tersebut ada 4 orang yang mau memasuki masa pensiun. Mereka masih semangat mengajar, namun mereka kurang memahami IT. Karena program pemerintah Merdeka Mengajar, kemampuan IT guru-guru harus ditingkatkan. Di era digital sekarang ini masih ada beberapa guru yang ada ketidakmampuannya dalam IT, istilahnya sekarang gaptek teknologi. Ketika diadakan pelatihan atau belajar bersama mengenai aplikasi yang akan digunakan saat proses pembelajaran mengalami kesulitan. Nah, ditambah lagi tidak ada kewajiban dari pihak sekolah agar guru mengajar menggunakan IT. Situasi tersebut menempatkan paradigma keadilan melawan rasa kasihan. Oh, seperti itu ya Pak. Jadi kasus sekolah Bapak itu ada beberapa guru yang sudah mau masuk ke masa pensiun, kurang mengerti IT, seperti itu ya Pak ya. Iya. Dan sekolahnya kebetulan juga tidak ada kewajiban untuk guru-guru melaksanakan atau melakukan pembelajaran dengan IT ya Pak ya. Iya, betul. Seperti itu ya Pak ya. Oke. Pertanyaannya nih Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral melalui identifikasi. Jika situasinya menunjukkan benar dan salah, maka masuk ke dalam bujukan moral. Jika situasinya bertentangan, seperti ada rasa kasih sayang dan bimbang, karena situasi semuanya benar, maka masuk ke dalam dilema etika. Seperti itu ya Pak ya. Terus selama ini nih Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih Pak yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, saya akan mempertimbangkan dan mengambil keputusan tanpa rasa pilih kasih seperti itu. Keputusan Bapak itu Bapak pikirkan matang-matang dan tidak diambil dengan memihak salah satu ya Pak ya, seperti betul, itu. Ya. Nah lanjut nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, jadi langkah-langkah yang saya lakukan adalah mengidentifikasi masalah, melakukan pemetaan guru yang bisa IT. Selanjutnya memanggil guru yang bersangkutan untuk melakukan pendekatan personal. Selanjutnya membuat pendampingan individu terhadap guru yang tidak bisa IT. Seperti itu ya Pak ya. Jadi Bapak identifikasi, lalu Bapak memanggil guru tersebut secara personal untuk diberikan pengarahan seperti itu ya Pak ya. Ya, betul. Nah lanjut nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, hal-hal yang sudah efektif dalam pengambilan keputusan yakni melakukan pendekatan secara personal dan membuat kesepakatan dengan alasan saya melakukan ini adalah menjunjung nilai prinsip rasa peduli terhadap orang. Seperti itu Pak. Jadi prinsip yang Bapak lakukan adalah peduli terhadap teman ya Pak ya. Iya, betul.
Oke. Lalu hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangan saya dalam pengambilan keputusan adalah tidak semua guru yang mempunyai kemampuan IT mau mengajari guru yang kurang, karena ada kalanya guru-guru mempunyai kesibukan dan tidak ada waktu untuk mengajari guru yang lainnya yang tidak bisa. Jadi tantangan Bapak itu terhadap guru yang memiliki IT ya Pak ya? Ya. Mereka itu kadang-kadang yang punya IT itu mereka sibuk gitu Pak, jadi tidak ada waktu untuk mengajari guru yang tidak memiliki kemampuan ya Pak, seperti itu. Lalu hal apa saja sih Pak yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Tantangannya apa aja tuh Pak? Untuk menyelesaikannya kasus ini, saya membuat jadwal. Ini Pak, kalau tantangannya tadi. Oh ya, tantangannya. Tantangan saya dalam pengambilan keputusan adalah tidak semua guru mempunyai kemampuan IT. Iya. Mau mengajari guru yang kurang karena ada kalanya guru-guru yang memiliki kemampuan IT juga mempunyai kesibukan, sehingga tidak bisa untuk mengajari teman-temannya yang masih belum menguasai IT. Lalu ada nggak Pak Bapak, ada nggak jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus tersebut? Di mana kasus tersebut itu apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, seperti itu Pak? Ya, baik Bu Lia. Untuk menyelesaikan kasus ini, saya membuat jadwal khusus untuk penyelesaian, seperti menentukan waktu yang tepat untuk pendampingan individu. Seperti itu ya Pak ya. Jadi Bapak membutuhkan waktu yang tepat, waktu yang pas untuk melakukan pendampingan individu ke guru yang tidak memiliki IT itu ya Pak ya. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah Bapak ya dalam pengambilan keputusan atau kasus-kasus dilema etika? Ya, pihak yang membantu saya adalah guru-guru yang mempunyai kemampuan IT yang baik. Jadi Bapak membutuhkan dukungan Bapak atau yang bisa membantu Bapak adalah guru-guru yang memiliki IT ya Pak ya? Iya, seperti itu. Nah, dari semua hal yang tadi Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Jadi yang pertama adalah berbagi praktik baik. Yang kedua, guru harus saling membantu. Ya, maksudnya berbagi praktik baik itu artinya ketika guru mempunyai satu kemampuan lebih, diharapkan sharing ya Pak ya, Iya, membagikan ilmunya kepada guru Iya. yang kurang ya Pak Iya, ya. iya betul Bu. Seperti itu ya Pak ya yang dapat Bapak sampaikan dan pembelajaran pada hari ini. Oke, terima kasih Bapak wawancaranya. Semoga ilmu yang tadi Bapak sampaikan ke saya bisa saya terapkan di sekolah saya ya Pak ya, untuk sebagai pimpinan pembelajaran. Seperti itu ya Pak ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Analisis dan refleksi berdasarkan hasil wawancara 2 kepala sekolah. Di sini saya mewawancarai Kepala Sekolah SDN Johar Baru 09 Pagi, Ibu Midaningsi, dan Kepala Sekolah SDN Johar Baru 10, Bapak Suhatna. Saya melakukan analisis menggunakan 4 paradigma, yaitu paradigma jangka pendek melawan jangka panjang. Pembuatan panggung kreativitas dan taman sekolah merupakan hal yang sama-sama penting. Namun, kadang kita perlu memilih antara
Nilai-nilai yang saling bertentangan adalah kreativitas dan kasih sayang terhadap lingkungan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat. Dalam hal ini, yang terlibat adalah kepala sekolah, guru, orang tua murid, dan murid. Yang ketiga, kumpulkan fakta yang relevan. Lahan sekolah yang sempit, kondisi tanah kurang mendukung untuk ditanam tanaman, kondisi tanah kurang baik untuk ditanami karena banyak puing bangunan, dan sekolah membutuhkan panggung kreativitas. Keempat, pengujian benar atau salah. Uji legal tidak ada unsur pelanggaran hukum. Uji regulasi tidak melanggar kode etik. Uji intuisi, seluruh guru dan murid ingin sekolahnya hijau dan membutuhkan panggung untuk berkreativitas. Uji publikasi, tidak nyaman, namun hal ini tidak menjadikan masalah. Uji panutan, membutuhkan panggung kreativitas yang bertujuan untuk mengembangkan potensi anak didik dalam rangka mengembangkan pendidikan. Kelima, pengujian benar lawan benar, yakni jangka pendek lawan jangka panjang. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi, yaitu berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema, yaitu membuat taman kecil di depan kelas dan membuat hidroponik yang tidak membutuhkan tanah dan lahan luas. 8. Keputusan yang diambil, yakni membuat panggung kreativitas dan membuat vertical garden sebagai pengganti taman. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Keputusannya adalah dengan membuat panggung dan vertical garden. Keputusan ini dibuat untuk menyenangkan semua murid dan mengembangkan potensinya, serta sekolah menjadi hijau atau green school, sekolah menjadi nyaman sesuai dengan program Adiwiyata. Hasil refleksinya adalah dalam pengambilan keputusan dilakukan dengan penuh pertimbangan dan melibatkan warga sekolah jika berhubungan dengan orang banyak dan keputusannya berpihak pada murid, tentunya hal ini merupakan mempunyai nilai kebajikan kasih sayang terhadap lingkungan dan kreativitas. Analisis Kepala SDN Johar Baru 10 menggunakan paradigma rasa keadilan melawan rasa kasihan. Dalam hal ini tentunya tidak adil, karena guru yang tidak mengerti IT dibiarkan begitu saja tidak mau belajar. Padahal di dunia pendidikan diharapkan semua guru menguasai IT. Tetapi merasa kasihan karena guru tersebut beberapa tahun lagi pensiun. IT memegang peranan penting untuk mensukseskan proses belajar mengajar, apalagi saat ini kurikulum merdeka berbasis IT. Setiap pelajaran terintegrasi IT. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran merupakan aplikasi yang telah dirancang secara modern dan tentunya dimanfaatkan dalam teori dan praktik dalam pembelajaran dan sumber belajar murid. Menggunakan 3 prinsip, yaitu prinsip berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Sebagai rekan sejawat, kita seharusnya lebih peka dan bersimpati dengan keadaan guru yang tidak mau bersusah payah mempelajari IT untuk pembaharuan atau inovasi dalam proses pembelajarannya di kelas. Guru ini tentunya sudah terbiasa mengajar dengan caranya yang sudah dilakukan sejak lama dan terlanjur nyaman dengan pola mengajar seperti ini. 9 langkah pengambilan pengujian keputusan. Yang pertama, mengenali adanya nilai-nilai yang bertentangan. Nilai-nilai yang saling bertentangan adalah keadilan melawan rasa kasihan.
dalam hal ini adil dengan meminta guru mempelajari IT atau dibiarkan saja guru tersebut tidak mempelajari IT dengan alasan beberapa tahun lagi akan pensiun. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat, yakni kepala sekolah, guru, dan murid. Yang ketiga, fakta yang relevan, yaitu perubahan kurikulum. Guru beberapa tahun lagi yang akan memasuki masa pensiun tentu kurang paham IT, dan guru dituntut untuk menguasai IT. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Secara uji legal, tidak ada unsur pelanggaran hukum. Secara uji regulasi, tidak melanggar kode etik. Secara uji intuisi, seharusnya guru mempunyai kemampuan dalam menggunakan IT. Guru yang profesional menjadi penentu pendidikan yang bermutu dengan memanfaatkan sumber daya pendukung pembelajaran. Secara publikasi, tidak ada pelanggaran hukum maupun moral, tetapi tentunya tidak etis bila jadi konsumsi publik atau masyarakat. Uji panutan, tidak ada alasan usia dalam mempelajari IT. Semua guru wajib menguasai IT. Kelima, pengujian benar lawan benar, rasa keadilan melawan rasa kasihan. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi, yaitu berpikir berbasis peduli atau care-based thinking. Ketujuh, investigasi opsi trilema, yakni dengan meminta guru lain untuk mengerjakan tugas guru tersebut yang berkaitan dengan IT, atau berkolaborasi dengan rekan sejawat atau guru berbagi. Kedelapan, keputusan yang diambil adalah mengikuti pelatihan dari rekan sejawat atau tutor sebaya. Pelatihan bisa dilakukan secara online atau offline. Pelatihan online atau offline ini bisa diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, atau bahkan pelatihan yang diselenggarakan oleh kecamatan atau sekolah. Belajar bukan hanya kewajiban murid belaka, namun guru juga harus belajar agar kompetensinya meningkat. Guru harus up to date tentang teknologi kekinian sehingga murid tidak ketinggalan informasi. Dan guru dituntut harus banyak berlatih terus untuk meningkatkan kompetensi di bidang teknologi pendidikan. Poin ke-9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Keputusannya adalah melihat kembali keputusan dan melakukan refleksi. Meminta rekan sejawat untuk bersama-sama melakukan refleksi terhadap kasus dilema etika, sehingga jika berdampak baik bagi murid, akan diteruskan. Hasil refleksinya dari 2 wawancara tersebut adalah kepala sekolah membuat keputusan yang berpihak pada murid. Kesimpulan dari wawancara tersebut adalah sama-sama bertujuan untuk kepentingan murid dan didukung oleh warga sekolah seperti dewan guru dan murid. Yang berbeda adalah paradigma dan prinsip yang diambil. Rencana ke depan setelah mengambil keputusan tersebut adalah melaksanakan hasil keputusan, yakni untuk Ibu Mida menggunakan paradigma jangka pendek melawan jangka panjang dan prinsip berbasis hasil akhir. Sedangkan Bapak Suhatna menggunakan paradigma rasa keadilan melawan rasa kasihan dan prinsip berbasis rasa peduli. Insya Allah, saya akan melaksanakan pengambilan keputusan dilema etika sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian sehingga keputusan tersebut berpihak pada murid, mempunyai nilai kebajikan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian dan terima kasih.